Berarti happy ending nih. Happy ending. Nah, happy ending di filmnya guys. Untuk happy ending ketiga orang itu ya. Ketiga orang. Iya. Oh, Siapa kan yang ketiga ya? oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan nama gua Muhammad Fahmi Ansori, absen 18, kelas IPS 3. Di sini gua bersama rekan sekelompok saya. Gua Nanda Pratama, absen 23. Di video ini kelompok gua akan mereview film Dear Nathan Thank You Salma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok gua. Let's go. Halo guys. Tadi udah dikasih tahu sama rekan sekelompok gua. Kalau di sini kita bakal ngebahas film Dear Nathan Thank You Salma. Kenalin, nama gue Agus Arya Bernata dari absen 1 kelas 12 IPS 3 dan Gue Fadi Sapukon, absen 27 dari kelas 12 IPS 3. oke, kalau gitu kita langsung ke pembahasannya. Let's go. Oke guys, jadi pembahasan yang pertama kita bakal membahas fun fact-nya dulu nih. Oke, kita kan kemarin udah nonton nih film Dear Nathan Thank You Salma nih. Iya, rame-rame tuh. Oke, jadi kan sekarang pasti udah paham dong Paham apa lah. ceritanya. Nah, film itu menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi film Dear Nathan Thank You Salma ini pasti menceritakan tentang hubungan Nathan dan Salmanya dong. Nah, lebih spesifiknya lagi, filmnya ngeceritain tentang mereka tuh yang mulai memasuki dunia perkuliahan. Oleh karena itu, mereka memulai dunia aktivisme sosialnya. Nah, di filmnya itu juga terdapat perselisihan di antara mereka yang dikarenakan dari aktivisme sosial tersebut. Karena Salma memilih berekspresi secara digital, sedangkan Nathan langsung turun ke jalan. Nah, menarik kan? Tapi di balik film bagus ini, siapa sih sutradaranya? Sutradara dari film Dear Nathan Thank You Salma nih yaitu Kunz Agus. Nggak usah ngeledek dong. Nah, jadi film ini tuh diadaptasikan dari novel yang ditulis sama Eriska Febriani. Kalau filmnya adaptasi novel, berarti novelnya bagus banget dong. Udah pasti lah. Oh ya, film ini juga dibintangi oleh Jeffrey Nicole sebagai Nathan, lalu ada Amanda Rawless sebagai Salma, lalu Indah Permatasari sebagai Jana, dan Ardhito Pramono sebagai Afka. Oke. Film ini juga masih bisa dibilang film baru ya. Soalnya film ini tuh ditayangin perdananya pada tanggal 13 Januari 2022. Masih hangat ya. Ya, masih anget banget nih. Tahun kemarin. Film ini mencuri perhatian usai salah satu pemainnya Ardhito Pramono ditangkap terkait kasus narkoba. Jadi ini film bisa bilang rame lah gara-gara Narkoba? Tapi sebelum narkoba nggak rame. Parah ya. Oke guys, kira-kira segitu aja fun fact-nya. Sekarang kita lanjut ke alur ceritanya. Oke, jadi kita langsung masuk ke alurnya ya. Nah, film ini menceritakan tentang kisah Salma dan Nathan di jenjang perkuliahan. Salma merupakan mahasiswi jurusan sastra Indonesia, sedangkan si Nathan merupakan mahasiswa jurusan teknik. Kisah romantis Nathan dan Salma diwarnai dengan kesibukannya masing-masing di dunia aktivisme sosial. Namun keduanya berbeda prinsip dan pendapat nih. Salma lebih cenderung aktif menyuarakan lewat digital, sementara si Nathan lebih memilih turun langsung ke jalan seperti demo ya. Nah, Salma tidak setuju dengan apa yang Nathan lakukan karena dapat membahayakan keselamatan dirinya. Jadi terjadilah perselisihan di antara mereka. Tetapi Nathan tetap ingin terus aktif dalam kegiatan demo mahasiswa. Perbedaan ini membuat hubungan mereka menjadi renggang. Selanjutnya, pada suatu ketika, teman seangkatan Nathan ini kan di kampus menjadi korban pelecehan seksual oleh temannya sendiri. Ayah pelaku pelecehan seksual oleh pelecehan tersebut merupakan pimpinan dari kampus. Hal ini membuat Jana, si korban pelecehan ini, takut untuk melaporkan kasus tersebut. Ia memilih untuk bungkam dan bergabung dengan komunitas Love Yourself. Oke, nanti aja ya. Yang membuat bertemu dengan Rebecca, teman Nathan di SMA. Setelah mengetahui apa yang dialami oleh Jana, Rebecca langsung meminta bantuan pada Nathan untuk menyelesaikan kasus tersebut agar Jana mendapatkan keadilan dan bisa melupakan traumanya. Nathan merupakan sosok yang menjunjung tinggi keadilan, ia pun sangat setuju untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Nah,
Dalam menyelesaikan kasus ini, Nathan harus melindungi privasi Zanna dengan cara merahasiakan kasus pelecehan tersebut. Tak terkecuali Salma pun tidak tahu tentang kasus itu. Nah, hal ini membuat Salma curiga. Di waktu yang sama pula, Salma sedang mengidolakan kakak tingkatnya yang juga merupakan seorang musisi. Dia bernama Afkar. Makin hari mereka pun semakin dekat. Nah, si Afkar ini si Ardhito yang narkoba itu ya dulu ya? Iya, yang bikin lama ya filmnya ya. Oke. Lanjut. Lalu pada saat Salma berulang tahun, ia pun mengundang Kak Afkar nih yang diidolakannya nih untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Saat acara berlangsung, Nathan pun terkejut melihat keadaan Salma dan Kak Afkar yang bisa bilang terlalu dekat ya. Belum makin cemburu lah. Sebagai seorang teman, Nathan pun termakan cemburu. Ia pun bergegas pulang dan tidak jadi memberi kado kepada Salma malam itu. Pada akhirnya, untuk menghindari kesalahpahaman terjadi, maka Salma berniat untuk mempertemukan Nathan dengan Kak Afkar. Mereka pun akhirnya bertemu bertiga dan saling berbincang satu sama lain. Nathan pun sudah bisa menerima keberadaan Afkar yang memang sudah menjadi teman dekatnya selama sekarang, dan mereka pun akhirnya bersahabat sejak Afkar hadir. Tantangan pun bertambah, ia pun harus terlihat lebih baik dibandingkan Afkar di depan Salma. Ditambah juga Salma menuntut Nathan untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa, dan ia harus lebih meyakinkan Salma bahwa dirinya sangat mencintai Salma. Nah, ending dari film ini adalah Nathan, Rebecca, Salma, dan Afkar saling membantu untuk menyelesaikan masalah si Zanna. Mereka pun mulai mengumpulkan bukti yang kuat agar tuntutan mereka, yaitu mengeluarkan pelaku pelecehan tersebut dari kampus, agar Zanna dapat berkuliah dengan aman dan menghilangkan rasa takutnya. Jika masih bertemu dengan pelaku tersebut, tetapi pelaku pelecehan tersebut malah mengancam Zanna apabila melaporkan dirinya ke kampus, ia akan memberikan ancaman beasiswa Zanna akan dicabut. Jadi jahat banget ya. Parah Banget. Bila benar-benar melaporkan kasus tersebut, akhirnya Zanna memberitahukan teman-temannya agar menyemangati dirinya untuk memberanikan diri untuk speak up kepada kampus, tentunya dibantu oleh teman-temannya. Hasil dari persidangan tersebut adalah laporan Zanna nih diterima dan akan diproses oleh pihak kampus. Zanna juga tidak kehilangan beasiswanya. Alhamdulillah berarti ya, Dli? Udah, alhamdulillah. Selamat ya. Tapi nih permintaan si Zanna untuk mengeluarkan pelaku pelecehan tersebut tidak disetujui, mengingat ayah dari si pelaku tersebut pimpinan kampus. Aduh, orang dalam nih. Nah, si Zanna pun tidak terima sama hal itu tuh. Masa gara-gara bokapnya pemimpin kampus jadi nggak dikeluarin. Nah, setelah dibahas lebih lanjut dengan pimpinan lainnya, ayah dari pelaku merasa malu dong. Masa anak dari suatu pemimpin melecehkan mahasiswa lainnya. Nah, ketika ayahnya pelaku tersebut mengetahui anaknya berlaku yang tidak sepantasnya, akhirnya ayah dari pelaku tersebut menyetujui anaknya agar dipindahkan ke kampus lain demi kenyamanan Zanna. Nah, sementara itu hubungan Salma dengan Nathan pun jauh membaik dari sebelumnya dan lebih romantis lagi. Berarti happy ending nih. Happy ending. Nah, happy ending di filmnya guys. Happy ending ketiga orang itu ya. Ketiga orang. Iya. Oh, Siapa? oke. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.